dengan syarat itu, makanya dia memanggil roh halus ya untuk membangun candi. Karena dibangun roh halus makanya cepat sampai selesai. Kurang satu patung lagi. Karena kurang satu patung lagi makanya putri tadi takut karena selesai dia menikah dengan orang yang telah membunuh ayahnya. Makanya dia menggagalkan dengan cara membakar jerami di timur dan membangunkan ayam supaya berkokok. Makanya tidak selesai. Kurang satu patung. Karena tidak selesai nggak jadi menikah, tapi Bandung Bonesel tahu kalau ditipu. Ya, makanya dia marah. Dia menjadikan Putri Rara Jonggrang menjadikan patung yang ke-1000 untuk melengkapi kekurangan tadi. Makanya nama candi ini Prambanan. Itu dalam cerita rakyat. Tetapi kalau cerita yang sebenarnya, candi ini yang bangun bukan Bandung Bondowoso, tapi Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Kemudian tidak selesai, dilanjutkan Rakai Balitung, 2 generasi. Jadi tidak satu malam, ya. Tidak mungkin bangun candi dalam satu malam, ya, seperti itu. Kemudian Candi Prambanan jumlahnya juga tidak ada 1000, jumlahnya 240 candi ya total di sini. Tetapi yang sekarang selesai berdiri atau dipugar itu baru 21. Jadi itu dihitung yang berdiri itu baru 21 ya. Dulunya 240 selesai, kemudian hancur total. Total hancur ya. Gempa, betul ya, gempa, kemudian ditambah dengan letusan Gunung Merapi yang tahun 1006, semuanya runtuh total. Karena runtuh total, makanya orang Hindu dari sini yang tinggal di sini meninggalkan tempat ini. Mereka takut dengan Merapi, ya. Makanya mereka pindah ke timur, ya, ke Jawa Timur dan akhirnya menetap di Bali. Ya. Makanya 90% orang Bali agamanya Hindu. Itu sejarah di belakang dulu seperti itu. Ya. Kemudian Candi Prambanan yang pertama kali ditemukan oleh seorang ahli dari Belanda. Karena dulu dijajah oleh Belanda, namanya yang menemukan adalah C. Alon, Cornelius Antinus Loon, tahun 1733. Kemudian mulai dipugar, tapi pemerintah Belanda nggak bisa memugar, nggak bisa menyelesaikan pemugaran. Kenapa? Karena nggak ada foto, nggak ada gambar, nggak ada lukisan bentuk candi kayak apa. Terus memugarnya gimana? Kita beruntung karena candi ini menggunakan batu berkait atau interlocking system. Jadi satu batu ada satu kaitannya. Jadi dicoba satu batu demi satu batu, kayak main puzzle, kayak teka-teki kalau anak-anak sekarang ya. Makanya candi yang paling besar itu Candi Siwa yang di tengah, itu membutuhkan waktu 100 tahun untuk memugar. Cuma untuk memugar ya, selesai tahun 1953 yang meresmikan presiden kita yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno. Setelah Siwa selesai, yang lainnya lebih mudah. Kenapa? Karena udah ada contohnya. Jadi tinggal niru aja bentuknya yang lain seperti itu ya. Ya, Siwa, Wisnu, Brahma, 3 dewa dalam agama Hindu yang disebut Trimurti ya. Siwa dewa pemusnah, Brahma pencipta, kemudian Wisnu pemelihara ya. Tapi di sini Siwa yang paling besar, pemusnah. Kenapa Siwa yang paling besar? Karena mereka Hindunya di sini Hindu Siwa. Mereka penganut dewa Siwa. Makanya prasasti di Candi Prambanan namanya Siwa Gerha. Artinya rumah untuk dewa Siwa. Sayangnya Siwa yang di tengah. Maka sayangnya di Indonesia sekarang nulis Gerha ditulis Graha. Padahal itu artinya lain. Dua-duanya bahasa Sanskerta. Kalau Gerha hanya hilang satu, GRHA itu artinya rumah. Jadi sini Siwa Gerha, rumah untuk dewa Siwa. Tapi kalau Graha, hati-hati itu artinya rusak. Ya. Hati-hati penggunaan nama itu. Di Indonesia sudah salah kaprah. Banyak perumahan pakai Graha. Wisma Ya Graha. kan? Wisma Graha. Jakarta juga ada itu Bina Graha dengan gagahnya. Itu artinya bina rusak. Kalau Bina Graha berarti terima pembangunan. Tetapi sudah salah kaprah ya. Makanya di Jogja sudah banyak dibetulkan ya. Maka mungkin di daerah ibu bapak masih yang pakai Graha ya mungkin ya. Masih ya seperti itu. Ya itu perbedaan nama ya, Siwa Gerha sama Siwa Graha, perbedaan seperti itu ya. Kemudian karena batu berkait ya, makanya bangun candi lama. Kemudian yang lainnya ini belum selesai ya, kurang masih banyak 219 lagi. Tapi yang tingkatan yang kedua yang rusak itu tidak mungkin dibangun kembali karena banyak batu yang hilang. Kenapa hilang? Banyak penduduk sekitar sini dulu ngambil batu untuk membuat rumah. Termasuk rumah saya, karena saya dilahirkan di sini ya. Waktu saya merehab rumah saya lihat fondasi rumah tua saya itu batu candi. Karena orang-orang tua dulu kalau bangun rumah itu mesti ambil batu candi, katanya biar rumahnya dapat kuat, blessing from the God, rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu ya. Itulah ya kenapa candi yang lain belum selesai. Maka nama candi ini Prambanan ya.
Prambanan ini dari dua kata sebenarnya, para dan brahmana. Kalau para artinya banyak, brahmana itu pendeta. Jadi dulu banyak pendeta tinggal di daerah sini. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ini pas selesai ya, kita bisa foto bareng di situ. Nama Prambanan artinya apa, Pak? Para dan brahmana. Para itu banyak, brahmana itu pendeta. Jadi dulu banyak pendeta tinggal di sini. Karena Candi Prambanan dibagi 3 tingkatan sebenarnya. Tingkatan pertama yang paling atas untuk para dewa, tingkatan yang kedua yang berandakan untuk pendeta, kemudian yang terakhir untuk orang biasa. Tapi yang di sini untuk orang biasa sudah tidak ada bangunan lagi, karena bangunan aslinya cuma dari kayu dan bambu. Kemudian yang tingkatan kedua 224, tetapi yang sekarang selesai baru 5. Kemudian yang tertengah ada 16, total semuanya udah selesai. Ya. Oke, kalau mau foto mari ya, bersama pas.